Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang mengupas tuntas informasi, membedah fakta, dan menyingkap detail di balik setiap kabar terbaru. Di episode kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang perjalanan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 ke 2025. Tak hanya jadwal pertandingan, kita juga akan mengulas rivalitas panas melawan Malaysia, debut pelatih anyar Gerald van den Burg, hingga tantangan yang dihadapi skuad Garuda Muda di turnamen regional Asia Tenggara ini. Jadi, pastikan kalian simak sampai habis, karena di sini kita akan bongkar semua faktanya hanya di Cek Fakta. Tahun 2025 menjadi salah satu momentum penting bagi sepak bola Indonesia. Setelah penampilan gemilang timnas senior di berbagai turnamen internasional, kini giliran Timnas Indonesia U23 yang bersiap mencatatkan prestasi di level Asia Tenggara. Piala AFF U23 2025 bukan sekadar ajang rutin, melainkan panggung pembuktian generasi baru Garuda Muda sekaligus pembuktian bagi pelatih anyar asal Belanda, Gerald van den Burg. Turnamen yang akan digelar mulai 15 Juli hingga akhir Juli tahun 2025 ini diharapkan menjadi ajang pembelajaran sekaligus ujian mental bagi para pemain muda Indonesia sebelum menatap babak kualifikasi Piala Asia U23 maupun multi-event lainnya seperti SEA Games atau Asian Games mendatang. Sebelum kita membahas skuad terbaru, menarik jika menengok sejenak ke belakang. Piala AFF U23 sendiri pertama kali diadakan pada 2005 dengan nama lain, lalu vakum beberapa waktu, dan kembali rutin digelar. Indonesia pernah menorehkan prestasi cukup baik, misalnya menjadi finalis pada edisi 2019 dan tampil solid di edisi 2023 meski gagal meraih gelar juara. Namun, tekanan publik untuk melihat trofi selalu tinggi. Banyak yang berharap generasi muda bisa menjadi cikal bakal tulang punggung timnas senior, sekaligus pembuktian bahwa pembinaan usia muda Indonesia mulai membuahkan hasil. Penunjukan Gerald van den Burg sebagai pelatih timnas Indonesia U23 menuai sorotan. Van den Burg bukan nama asing di kancah sepak bola Eropa. Ex pemain timnas Belanda era 80-an ini punya segudang pengalaman, baik sebagai pemain maupun pelatih. Sebagai pemain, Van den Burg pernah membela PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Ia juga tercatat sebagai bagian skuad Belanda juara Piala Eropa 1988 bersama Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard. Di level klub, ia dikenal punya filosofi permainan menyerang khas total football Belanda. Sebagai pelatih, Van den Burg sempat melatih beberapa klub junior dan akademi di Belanda, lalu menjadi asisten di beberapa tim Eredivisie. Kehadirannya di Indonesia menandai babak baru pendekatan pengembangan pemain muda yang lebih terstruktur, disiplin, dan terfokus pada penguatan taktik modern. Dalam beberapa sesi latihan terbuka, Van den Burg menekankan pentingnya transisi cepat, kolektivitas, dan pressing agresif sejak lini depan. Ia juga terkenal tegas dalam hal kedisiplinan, terutama terkait etos kerja pemain muda. Membicarakan timnas Indonesia tanpa menyebut rivalitas dengan Malaysia tentu terasa hambar. Rivalitas kedua negara serumpun ini sudah berakar puluhan tahun. Setiap pertemuan di lapangan hijau selalu syarat gengsi, sorotan media, bahkan sering mempengaruhi tensi publik. Dalam konteks Piala AFF U23 2025, duel Indonesia kontra Malaysia akan menjadi laga pamungkas di fase grup B. Pertandingan ini kerap dianggap sebagai final mini, meski hanya di babak penyisihan. Pasalnya, hasil laga ini sering menentukan siapa yang lolos ke babak berikutnya sebagai juara grup. Banyak momen ikonik lahir dari duel Indonesia-Malaysia, mulai dari adu penalti dramatis, gol kontroversial, hingga aksi supporter yang tak kalah panasnya. Wajar jika Gerald van den Burg sejak awal sudah menegaskan bahwa ia enggan terjebak euforia rivalitas semu baginya, setiap laga sama pentingnya. Berdasarkan rilis resmi AFF, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Berikut jadwal lengkapnya. Indonesia vs Brunei Darussalam Selasa, 15 Juli tahun 2025 20.00 WIB Stadion Utama Gelora Bung Karno SUJBK Indonesia vs Filipina Jumat, 18 Juli tahun 2025 20.00 WIB. Stadion Utama Gelora Bung Karno SUJBK Indonesia vs Malaysia Senin,
21 Juli tahun 2025 WIB Stadion Utama Gelora Bung Karno SUJBK. Menariknya, semua laga fase grup dimainkan di SUJBK. Ini memberi keuntungan bagi timnas karena bermain di hadapan puluhan ribu pendukung setia Garuda Muda. Dalam daftar skuad sementara yang dirilis, beberapa nama mencuri perhatian. Beberapa di antaranya adalah pemain jebolan Liga 1 yang bersinar musim lalu. Beberapa juga sudah pernah merasakan panggung timnas senior. Sebut saja nama Arhan Fikri, gelandang energik yang disebut-sebut bakal menjadi motor serangan. Ada juga Hoki Caraka, penyerang muda dengan naluri gol tinggi. Di lini belakang, duet bek tangguh Rizky Ridho dan Ferrari masih jadi andalan. Selain itu, beberapa pemain diaspora juga berpotensi di bawah Vandenburg. Mereka diharapkan menambah warna permainan Garuda Muda dengan gaya bermain Eropa. Selain faktor teknis di lapangan, tantangan terbesar timnas U23 terletak pada ekspektasi publik yang nyaris tak pernah padam. Setelah melihat timnas senior tampil garang di berbagai ajang, publik menaruh harapan tinggi pada generasi muda. Di sisi lain, banyak yang mengkritik minimnya jam terbang internasional pemain muda Indonesia dibanding negara ASEAN lain. Beberapa pemain kerap tak mendapat menit bermain reguler di klub, sehingga turnamen seperti ini jadi ajang pembuktian. Gerald Vandenburg harus bisa menenangkan para pemainnya, menjaga fokus, dan meredam euforia berlebihan. Dalam konferensi pers, ia menegaskan tak ingin pemainnya terlalu terbebani rivalitas Malaysia. Fokus harus tetap satu. Lolos fase grup dengan status terbaik, lalu melangkah sejauh mungkin. Secara di atas kertas, Indonesia dan Malaysia diunggulkan lolos ke semifinal. Namun, sepak bola tak pernah pasti. Filipina dan Brunei Darussalam kerap jadi kuda hitam. Beberapa edisi sebelumnya, Filipina beberapa kali membuat kejutan dengan menahan imbang tim unggulan. Laga pembuka melawan Brunei akan sangat penting. Kemenangan di laga pertama ibarat modal besar untuk membangun kepercayaan diri. Kegagalan menang di laga pembuka sering berakibat fatal di turnamen sependek Piala AFF U23. Pertandingan melawan Filipina di laga kedua juga tak bisa diremehkan. Rotasi pemain jadi kunci agar kebugaran tetap terjaga menjelang laga penentuan lawan Malaysia. Beberapa pengamat sepak bola Indonesia menilai bahwa dengan skuad yang ada, target lolos ke semifinal adalah hal minimal. Jika lolos ke final, itu bonus. Apalagi, turnamen ini bukan sekadar soal gelar, tapi bagaimana membangun fondasi untuk event yang lebih besar. Vandenburg dinilai punya modal filosofi sepak bola modern, tetapi adaptasi kultur sepak bola Asia Tenggara bisa menjadi tantangan tersendiri. Gaya bermain keras, iklim tropis, jadwal padat, dan tekanan supporter menjadi faktor penentu. Di media sosial, tagar Garuda Muda melesat sudah mulai ramai diperbincangkan. Banyak supporter berharap Vandenburg membawa angin segar sekaligus menyiapkan kerangka skuad senior di masa depan. Salah satu supporter, Rian 23, mengatakan, "Kami ingin melihat main cantik, main berani, bukan hanya main bertahan. Harus menang lawan Malaysia, tapi semoga Brunei dan Filipina juga tidak diremehkan." PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir menaruh perhatian besar pada pengembangan tim nasional. Fasilitas latihan ditingkatkan, beberapa agenda uji coba internasional sudah disusun. Bahkan, kabarnya Vandenburg punya kebebasan penuh memilih pemain, termasuk memantau langsung Liga 1 dan Liga kedua. Persiapan logistik juga jadi perhatian. SUJBK akan dijaga ketat agar para pemain nyaman bertanding tanpa gangguan, terutama di laga-laga panas melawan Malaysia. Jika Piala AFF U23 2025 berjalan mulus, hasilnya bukan hanya trofi, tetapi juga kepercayaan publik bahwa Indonesia benar-benar punya roadmap pembinaan usia muda. Beberapa nama yang bersinar bisa dipromosikan ke tim senior, bahkan dilirik klub luar negeri. Model seperti ini sudah diterapkan Vietnam dan Thailand. Mereka rutin mengirim pemain muda ke J-League, K-League, atau Eropa. Indonesia tentu berharap tren serupa bisa dimulai dan Piala AFF U23 menjadi etalase. Gerald Vandenburg punya pekerjaan besar di tangan. Rivalitas panas melawan Malaysia harus disikapi bijak. Laga melawan Brunei dan Filipina tetap wajib dimenangkan.
Semua mata tertuju ke SUGBK pada 15 Juli tahun 2025. Momen pembuktian apakah Garuda Muda siap terbang tinggi atau kembali jati penonton di rumah sendiri. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah tadi ulasan mendalam tentang jadwal, tantangan, dan harapan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 ke 2025. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian Garuda Muda bisa menaklukkan Malaysia dan jadi juara? Kalau suka konten seperti ini, klik like, share, dan subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan pembahasan seru seputar sepak bola Indonesia lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Cek Fakta, tempatnya kita bongkar fakta, bukan asumsi.